Adapun pemerannya yaitu pemeran 1 Ratu Sima, pemeran 2 Raja Tasi, pemeran 3 Pangeran Perdana Menteri, keempat Pangeran Narayana, kelima Punggawa, keenam pejabat. Untuk durasinya yaitu 9 menit. Ratu Sima 674 sampai 695 Masehi dikenal sebagai sosok pemimpin perempuan yang tegas. Ia memerintah kerajaan Kalingga untuk menggantikan suaminya, Raja Kartikeya Singha, yang wafat pada 674 Masehi. Berkat ketegasan Ratu Sima selama memimpin kerajaan Kalingga dikenal di seluruh dunia kala itu. Kalingga atau juga disebut Keling atau Weling adalah kerajaan Hindu yang pernah menjadi salah satu pemerintahan terbesar di Jawa. Berpusat di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya di wilayah yang kini bernama Jepara, Jawa Tengah. Ratu Sima memerintah sejak tahun 674 hingga 695 Masehi. Alkisah menurut legenda kemasyhuran Ratu Sima terdengar sampai negeri Timur Tengah dan mengusik perhatian seorang raja yang bernama Tarsi. Kisah ini menceritakan tentang Ratu Sima yang sangat tegas dan keras. Ia membuat hukuman yang adil dan tidak pandang bulu. Aku adalah ratu yang memimpin kerajaan Kalingga, penguasa daerah pesisir pantai utara Jawa. Aku akan menegakkan hukum secara adil dan tidak pandang bulu. Hukum akan tetap tajam ke atas dan tajam ke bawah. Kemasyhuran nama Ratu Sima terdengar sampai negeri Timur Tengah dan mengusik perhatian seorang raja yang bernama Tashi. Perdana Menteri, apa benar kabar bahwa di suatu pulau Jawi terdapat kerajaan yang terkenal makmur sejahtera dan sangat amat minim dari kejahatan? Benar, Paduka Raja. Kerajaan itu bernama Kalingga, dipimpin oleh seorang ratu yang gagah perkasa bernama Sima. Siapkan layar untukku, Perdana Menteri. Aku akan mengunjungi negeri tersebut dan melihat kemasyhuran dengan mataku sendiri. Baik, Paduka Raja. Akhirnya, raja dari Timur Tengah itu telah sampai di pantai utara Pulau Jawa, dan untuk tidak menimbulkan kecurigaan, ia menyamar sebagai pedagang. Aku akan menaruh sekantung emas di dekat alun-alun kerajaan. Aku ingin tahu, apakah rakyat Kalingga ada yang berani menyentuh barang yang bukan miliknya. Setelah beberapa bulan, ternyata koin emas itu masih berada di tempat yang sama dan tidak bergeser sedikit pun, dan masih utuh jumlahnya. Namun, pada suatu hari terjadi kesalahpahaman. Pangeran Narayana, putra Ratu Sima, berjalan menuju alun-alun dan tidak sengaja menginjak kantung emas itu.
Perbuatannya itu tidak ketahui oleh prajurit pengawalnya, yang segera melaporkannya kepada sang ratu. Pangeran segera ditangkap dan dibawa ke istana untuk diadili. Ibu Ratu, anakmu ini tidak sengaja menyentuh koin emas itu. Ampunilah aku, Ibu. Apa katamu? Tidak bisa, anakku. Aku harus menegakkan hukum yang telah kubuat dan disepakati bersama. Hukumku tidak pandang bulu. Aku sangat menyayangimu, anakku. Tapi hukum harus tetap ditegakkan. Kau jelas-jelas menyentuh barang yang bukan menjadi hakmu. Sebuah keputusan berat bagiku. Aku putuskan kau untuk menjalani hukuman mati. Ringankanlah hukumannya, Ibu Ratu. Pangeran tidak sengaja menyentuh koin emas itu. Ia sedang melamun, pandangannya lurus ke depan. Jadi karung emas itu tidak sengaja terinjak. Ampunilah pangeran, Ibu Ratu. Para pejabat dan penggawa istana kerajaan Kalingga serentak memohon keinginan pada Ibu Ratu agar Pangeran Narayana diberikan ampunan. Ratu Sima terdiam sesaat, lalu ia mengatakan, "Baiklah, akan kuberi kau keringanan hukuman anakku. Kau dibebaskan dari hukuman aku. Tapi sebagai gantinya, kakimu akan kupotong karena kau telah menyentuh barang yang bukan milikmu." Kaki Pangeran Narayana pun dipotong oleh Ratu Sima. Berita tentang hukuman yang diterima oleh Pangeran Narayana akhirnya sampai ke kerajaan. Akhirnya sampai ke telinga Raja Tasi, dan ia melihat langsung bagaimana hukuman itu dijalankan. Raja Tasi sangat takjub kepada ketegasan Ratu Sima dalam menjalankan peraturan negara. Ratu Sima dianggap sebagai sosok pemimpin yang cenderung tegas serta keras. Ia bukan hanya mencerminkan sifatnya ini pada kasus pencurian, melainkan juga di hal-hal lain. Di masa kepemimpinannya, kerajaan Kalingga mencapai puncak keemasannya. Setelah memimpin selama 21 tahun, pada 695 Masehi, Ratu Sima meninggal dunia. Kerajaan Kalingga kemudian dibagi dua untuk anak-anaknya. Pangeran Parwati yang peristirah yang mandi minyak dari kerajaan Sunda Galuh menguasai Kalingga Utara, sedangkan bagian selatan diserahkan kepada Pangeran Narayana. Namun, sepeninggal Ratu Sima telah keruntuhan kerajaan Kalingga mulai terlihat, hingga akhirnya hancur, dan dengan kemungkinan disebabkan oleh serangan dari kerajaan Sriwijaya. Keturunan Ratu Sima kelak menjadi raja-raja besar di Jawa, termasuk para pemimpin dinasti Mataram yang turunan kerajaannya masih eksis hingga saat ini di Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan Keling atau nama lain dari Kalingga dan pusat kerajaan sekarang dikenal sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara. Refleksi untuk diri saya sendiri yaitu tadi ketika berbicara
saya sedikit belibet, banyak belibet dan banyak kalimat yang salah diucapkan. Dan untuk menggerakkan wayangnya banyak kesalahan, mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.